untuk asisten, dan mereka juga sama-sama untuk berusaha mengelola persalinan itu gitu. Apalagi ada suatu di sinetron itu kadang-kadang habis melahirkan terus pingsan, itu ternyata cukup cukup menghantui ini ya, pikiran wanita itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali yang berpikiran, oh, kalau habis itu nanti pingsan terus mungkin meninggal gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nah, ketika mereka pingsan, mungkin permasalahannya itu mungkin pada orang yang kalau dia fine-fine aja, dia baik kondisinya baik-baik saja, tidak ada kesehatan yang masalah kesehatan yang menyertai, mungkin dia tidak akan pingsan pada saat itu gitu. Misalkan contohnya yang sering pingsan pada itu pada ibu-ibu yang wanita yang melahirkan itu yang dengan sakit jantung. Tapi saat ini kan kita pengelolaan persalinan pasien dengan sakit jantung itu sudah sangat bagus sekali ya menurut saya. Jadi persalinannya langsung begitu dia kalah satu langsung ditempatkan di ICU, terus mereka juga ada metode painless labor, terus kemudian mereka juga ada kecepatan kalah dua seperti itu. Jadi hal seperti itu sudah dipikirkan baik-baik gitu. Terus kemudian teknik perawat atau bidan yang akan bekerja di situ siapa saja, terus kemudian dokternya juga seperti apa, itu mereka sudah memiliki tugas sendiri-sendiri dan mereka standby di situ gitu. Nah, pada saat ini gitu, kalau saat ini itu eh, banyak juga itu orang itu juga yang berpikiran bahwa persalinan itu sebenarnya sesuatu yang normal, tapi suatu saat dia bisa menjadi sesuatu yang patologis. Nah, di situ. Nah, sehingga banyak sekali stresor di sini, termasuk mungkin saya sama Bu Weni dulu waktu melahirkan pun, meskipun sebenarnya itu juga sesuatu yang normal terjadi, tapi itu benar-benar tetap membuat kita itu stres juga pada saat itu, meskipun ketika setelah melewatinya, oh ternyata sebenarnya mungkin itu hanya kekhawatiran kita saja gitu. Nah, di sini sebenarnya saat ini tuh sudah cukup banyak ya karena kemajuan teknologi juga, ada internet gitu, terus kemudian banyak tenaga bidan, dokter, perawat gitu yang mereka itu sangat care terhadap persalinan, kehamilan gitu, sehingga mereka itu membuat semacam website ataupun mereka itu membuat share di Instagram ataupun di TikTok ataupun di YouTube tentang memberikan pengetahuan bagaimana mereka itu memberdayakan diri ketika mereka itu masa kehamilan, dan juga bagaimana mereka itu mengelola kecemasan pada saat mereka itu kehamilan dan persalinan, dan bagaimana mereka itu juga bagaimana mengelola nyeri dari persalinan itu sendiri. Jadi cukup banyak sekali itu. Ada yang sangat terkenal untuk bidan itu yang saya dan Bu Weni juga kenal, yaitu dari Bu Lani Kuswandi ya itu, tapi beliau tidak aktif di TikTok. Yang aktif di TikTok itu malah rekannya, yaitu Mbak Yesi. Itu beliau sangat aktif sekali di sana gitu. Kalau Bulan Kuswandi itu beliaunya aktifnya di Instagram beliau itu. Nah, seperti apa sih Bulani, nanti saya ceritakan berikutnya gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang kadang-kadang ketika saya berada di kelas persalinan, kelas kehamilan itu, bagaimana mereka itu bertanya kepada kita itu seberapa sih sebenarnya beratnya nyeri persalinan itu gitu. Dan ketika mereka merasakan nyeri persalinan itu kira-kira tahan nggak mereka itu. Nah, terus bidan yang akan mendampingi dia, akan menolong dia itu kira-kira bisa membantu untuk mengurangi nyeri atau enggak gitu. Terus kemudian ada nggak sih rasa sakitnya itu bisa dikelola dengan menggunakan obat, atau mungkin ada anestesi yang bisa dipergunakan gitu. Nah, sama seperti yang kemarin pernah saya ceritakan ya, bahwa sekarang kan asuransi kesehatan kita banyak menggunakan BPJS ya. Nah, ternyata bahwa persalinan itu tidak di-cover oleh BPJS untuk saat ini gitu. Kita memang ada BPJS namanya jaminan persalinan. Dulu waktu zamannya Presiden SBY itu sangat gencar sekali, dan terutama awal Presiden SBY, bahkan waktu itu sampai banyak orang yang berpikiran dari praktisi kesehatan
termasuk saya juga itu berpikiran bahwa orang masyarakat Indonesia itu sepertinya menyalahgunakan ini kehadiran dari jam persal itu. Jadi sebenarnya itu adalah untuk membantu ibu-ibu bersalin supaya dia itu bersalin dengan aman dan dia itu apabila terjadi komplikasi bisa ditangani sampai ke tingkat pelayanan kesehatan yang tertinggi gitu. Tapi ternyata kemudian di masyarakat Indonesia itu sepertinya mereka itu berusaha untuk memanfaatkan itu, bahkan karena waktu itu jaminan persalinan itu benar-benar gratis dan sangat ringan. Yang penting mumpuk KTP sama oh ini ada apa namanya ada pengantar dari tempat dia melayani persalinan itu, maka semua jaminan itu akan turun langsung 100% gitu. Nah ternyata hal itu dimanfaatkan bahwa ternyata bahkan sampai anak ketiga, 4, 5 mereka santuy saja untuk melahirkan karena nafas pasti kan dilayani di rumah sakit yang besar dan semua biayanya itu gratis. Bahkan ada yang mereka yang awalnya itu masih ragu-ragu untuk menikah ternyata berani menikah karena biaya persalinannya itu gratis. Seperti kita ketahui banyak biaya persalinan itu cukup tinggi gitu. Dan di era presiden kita yang sekarang ternyata jaminan persalinan itu dihapus gitu. Dan untuk BPJS itu sekarang tidak mengcover lagi gitu. Sehingga orang harus berpikir bagaimana kita itu mau melakukan persalinan sehingga akhirnya digalakkan di bidan-bidan sehingga sekarang banyak sekali bidan yang berusaha untuk membuka kelas persalinan dalam rangka supaya dia bisa mengelola ibu-ibu yang hamil nanti pada saat persalinan itu mereka bisa bersalin dengan nyaman gitu. Nah ini menurut versi Bubak ya pada tahun 2004 gitu. Sudah cukup tua tapi sampai sekarang ini teorinya beliau itu masih cukup dianut gitu. Yaitu adanya ketika ada penurunan kepala itu ada penekanan pada ujung syaraf dan serabut otot dari korpus fundus utari. Kemudian iskemik dari myometrium dan cervix karena kontraksi sebagai konsekuensi dari pengeluaran darah dari uterus dan karena adanya vasokonstriksi akibat aktivitas berlebih dari saraf simpatis. Kemudian adanya proses peregangan pada otot uterus, kemudian kontraksi pada serviks dan segmen bawah rahim yang mengakibatkan rasa sakit yang memacu aktivitas berlebih dari sistem parasimpatis. Kemudian adanya dilatasi dari serviks dan segmen bawah rahim itu banyak yang mendukung hipotesis bahwa nyeri persalinan kelas 1 terutama disebabkan karena adanya dilatasi serviks dan segmen bawah rahim oleh karena adanya dilatasi peregangan dan kemungkinan robekan jaringan selama kontraksi. Nah teman-teman jangan berpikir bahwa robekan ini seperti kita merobek kain ya. Robekannya nggak seperti itu. Jadi jaringan tubuh manusia itu dia lebih liat dibandingkan dengan robekannya bukan hanya sedikit-sedikit kayak visura, jadi seperti pecah sedikit aja, tapi tidak kemudian berat gitu enggak ya. Hanya mungkin seperti retak-retak sedikit dan nanti ketika sudah selesai persalinan dia akan kembali lagi, menutup lagi. Nah, tipe nyeri persalinan itu terjadinya itu secara apa namanya akut itu kayak seperti hampir tiba-tiba gitu ya. Dan dia itu beralih. Artinya begini, nyeri persalinan itu kan datangnya selemet-selemet gitu ya. Dan dia itu dalam waktu tidak terlalu lama, dia akan tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat begitu. Nah, sehingga kalau menurut aturannya dari Nanda ataupun dari SDKI itu jarak waktunya timingnya adalah 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan itu sebut nyeri akut, kalau lebih dari 6 bulan nyerinya kronis gitu. Nah, tapi ada juga yang persepsi yang mengatakan kalau sudah 1 bulan lebih ya tetap nyeri kronis gitu. Nah, terus jadi nyerinya itu kan dia misalkan dia sedang dalam proses persalinan hari ini ya nyerinya di saat ini dia merasakan gitu. Nah, nyerinya itu yang dimaksud beralih itu karena dia awalnya itu kan prosesnya itu dari fundus itu jadi ada semacam kalau kita meniup balon itu ya ada balon gitu, nah bagian atas ini namanya fundus gitu. Nah dari atas ini awalnya dari atas ini kemudian dia berkontraksi dan dia menyebar ke bagian bawah. Gitu. Nah karena kemudian itu kontraksi itu kepalanya itu makin turun menekan bagian bawah sehingga sering juga dirasakan ke
belakang sampai ke punggung sampai ke panggul. Itu makanya kemudian tipe nyerinya dikatakan sebagai nyeri beralih. Nah, untuk di Nanda itu diagnosanya namanya nyeri persalinan, sementara kalau di SDKI kita nyeri bersalin namanya. Nah, kalau untuk rumah sakit, seperti kemarin saya jelaskan bahwa rumah sakit di Indonesia sekarang kita menggunakan SDKI. Meskipun saya dulu waktu kuliah itu kita menggunakan Nanda, tapi jangan berganti, meskipun saya juga tetap membaca Nanda, tapi untuk saat ini rumah sakit menggunakan SDKI gitu. Karena ada komisi akreditasi rumah sakit itu, di komisi akreditasi itu menggunakan dokumentasinya menggunakannya 3S ini gitu. Nah, di sini diharapkan bahwa ketika penolong persalinan itu adalah orang yang terlatih, kemudian dia juga sabar, dan ada beberapa harapan dari pasien dan keluarganya itu bahwa rumah sakit membutuhkan menyediakan daula. Tapi saat ini banyak Indonesia sepertinya jarang ya rumah sakit menyediakan daula, tapi ada jasa daula yang seperti kemarin saya ceritakan, banyak bidan itu membuka jasa diri sebagai daula gitu. Terus kemudian pasien juga kadang-kadang mengharapkan untuk membawa bola persalinan dan bisa berendam dalam bak air. Tapi untuk saat ini untuk persalinan di dalam bak air itu kalau di tempat kita itu tergantung, di Indonesia itu tergantung dari penyedia persalinan itu gitu. Kalau dia mau ya silahkan, nanti tanggung jawab semua sepenuhnya oleh si penolong persalinan gitu. Tapi apakah terus kemudian diizinkan secara nasional itu dulu marak sekali ya persalinan di dalam air. Tapi terus kemudian ada pengeluaran dari pernyataan dari apa namanya Persatuan Dokter Obsgin itu bahwa itu di Indonesia kita belum bisa seperti itu karena airnya itu kalau di luar negeri kan airnya bagus, terus mungkin mereka angka kematiannya juga lebih sedikit gitu, dan mungkin tenaga 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 penolong persalinannya juga lebih baik dibandingkan kita. Jadi kalau di Indonesia kayaknya belum gitu. Tapi kemudian makin zaman makin berganti, terus sekarang monggo silahkan kalau mau, tapi menjadi tanggung jawab dari itu, dan diharapkan penolong persalinan itu adalah orang yang betul-betul capable untuk persalinan di dalam air begitu. Nah, terus kemudian eh, bagaimana wanita itu mengejar, nanti diharapkan penolong persalinan atau pendamping persalinan itu dia bisa untuk mendampingi si ibu bersalin itu, gitu, bahkan memandunya supaya dia bisa mengejar dengan baik. Meskipun sebenarnya dorongan untuk persalinan itu, dorongan untuk mengejar itu juga akan terjadi dengan sendirinya, gitu. Bahkan kalau saya membaca, melihat di TikTok itu sampai apa namanya jadi di TikTok itu ada, saya pernah membaca itu ada suatu sharing dari ibu-ibu yang pernah bersalin, bahwa ketika dia itu bersalin itu ceritanya itu seperti apa tentang nyeri dan tentang bagaimana dia mengejar itu. Ceritanya lucu-lucu gitu kan. Ketika mereka sudah selesai bersalin dan anaknya sudah sekian bulan itu mereka mengenang cerita itu kembali, itu ternyata lucu gitu. Tapi memang tidak bisa tidak dipungkiri bahwa mereka sendiri juga mengakui bahwa ketika mereka menghadapi persalinan itu mereka cemas dan dalam kondisi yang stres gitu. Nah, saat ini itu untuk memang di Jogja itu kita belum melihat ya yang namanya perawat maternitas berpraktek, ada praktek mandiri perawat maternitas itu jarang, tapi kayaknya kalau di Jakarta itu kayaknya itu yang beliaunya juga punya praktek keperawatan, mungkin dari nanti adik-adik nanti yang bisa mendapatkan peluang itu, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rumah sakit dan klinik bersalin yang menyediakan layanan antenatal, di mana layanan antenatal itu adalah berisi kelas ini ya, semacam dia membuka semacam kelas, di mana di situ itu isinya adalah memberikan pengetahuan dan memberdayakan wanita itu
supaya dia itu pada saat bersalin itu dia siap. Bahkan suaminya pun itu diharapkan juga siap pada saat untuk melakukan menjalani persalinan itu. Begitu. Kalau dulu saya pernah melayani di klinik Adinda dan di Rumah Sakit Sarjito, tapi ketika kemudian saya melanjutkan kuliah, tapi karena saya nggak punya waktu lagi, sehingga saya pasrahkan kepada teman saya, tapi ternyata malah mandek gitu. Dan yang di klinik Adinda itu saya juga berhenti, dan kayaknya belum ada kelanjutannya karena saya masih merasa kurang waktu saya itu untuk itu kok belum sebanyak dulu begitu. Nah, jadi untuk kelas hipnobirthing itu saya biasanya by person ya. Jadi kalau mereka memanggil ya saya akan melayani. Nah, di sini kelas yang paling banyak diminati untuk pelayanan antenatal itu adalah kelas hipnobirthing gitu. Oke, ini kita lewatin aja karena sudah kita bahas tentang nyeri. Nah, teman-teman, bagaimana kita itu mendeteksi tingkat keparahan dari nyeri yang dirasakan oleh wanita. Kalau ibu bersalin itu ditanya, ibu nyerinya pada saat kontraksi seperti apa dari 0 sampai 10 gitu. Ini kita menggunakan ini ya, numerik, skala numerik gitu. Nah, kalau kita seperti ini, pasti ibunya itu kalau pas kontraksi dia jawabnya nggak 10 lagi. Tapi jawabnya bisa 15, 20, 100 gitu. Ini pengalaman saya. Dan ketika mereka ditanya tentang skala wajah, kita melihat dari skala wajah ini, mereka posisinya kebanyakan di posisi 6 sampai dengan 10. Gitu. Bahkan pada saat mereka nggak ada kontraksi pun, mereka juga posisinya di sini. Begitu. Jadi untuk kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau zaman saya kuliah itu, skala wajah Wong Becker itu dipergunakan untuk anak-anak. Tapi ternyata sejak tahun 2000, sekitar 2000 berapa ya, 2015-an, itu ternyata orang dewasa pun bisa kita pergunakan kalau dia memang tidak bisa, sulit untuk kita itu menilai dari 0 sampai 10. Kita bisa menggunakan skala ini. Nah, sebenarnya apakah nyeri persalinan itu menjadi suatu pertanda buruk begitu? Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti kuliah kita yang pertama dan yang kedua kemarin, sebenarnya ketika ada kontraksi, ada nyeri, itu sebenarnya sesuatu yang tidak selalu buruk gitu sebenarnya. Ya memang kalau ada kontraksi, terus kemudian itu pasti ada nyerinya gitu. Tetapi memang ada kalanya nyeri di sini itu bisa berubah menjadi patologis gitu. Contohnya pada kasus misalkan ibu yang bersalin itu dengan kondisi yang tensinya itu tinggi gitu. Nah, pada saat orang yang tensinya tinggi itu kadang-kadang memang yang dia sudah tensinya tinggi, pada saat ada kontraksi tambah nyeri, tensinya tambah tinggi lagi gitu. Sehingga akibatnya memang karena ada kontraksi tensi yang tinggi itu mengakibatkan perlengketan plasenta kepada di uterus itu menjadi berkurang sehingga dia bisa separasi terlepas sedikit-sedikit gitu loh. Nah, itu kondisi seperti itu tuh mengakibatkan nyeri karena kayak ada perdarahan kan. Kalau plasentanya itu lepas sedikit gitu, maka di daerah sini itu di baliknya plasenta yang terlepas itu dia pasti ada perdarahan sedikit. Nah, perdarahan itu mengakibatkan nyeri. Perdarahan ini namanya hematoma retroplasental. Itu mengakibatkan nyeri dan ketika perut itu ditekan, itu dia kondisinya itu kaku gitu loh. Perutnya itu ditekan itu kaku. Kalau orang bersalin itu pada saat ada kontraksi itu nyeri perutnya ditekan itu kan dipegang gitu dia lunak. Pada saat ada kontraksi dia keras gitu. Tapi apabila ada kondisi seperti yang saya ceritakan tadi, itu pada saat nggak ada kontraksi pun itu perut itu dipegang, kita lakukan palpasi itu rasanya terabanya itu keras. Gitu. Nah, makanya Anda nanti ketika berada di belajar di kamar bersalin harus sering melakukan palpasi, tapi melakukan palpasinya pada saat ibu yang bersalin itu perutnya jangan nyet kenceng-kenceng ya, gitu. Karena kita cukup menggunakan telapak tangan aja, terus kemudian kita tekan, ditaruh di atas perut itu, nanti kita bisa merasakan, gitu.
Jadi teman-teman besok ketika berada di kamar bersalin ataupun berada di poliklinik obstin nanti harus rajin, harus ramah ya, rajin menjamah gitu. Jamah yang betul-betul ya, yang kira-kira memang akan belajar. Karena dulu saya juga belajarnya begitu, apa namanya rajin untuk ini. Nanti lama-lama kadang-kadang saya itu memegangnya itu tidak menggunakan sampai satu telapak tangan, tapi saya cukup menggunakan ujung jari tangan saya itu sudah cukup untuk mendeteksi. Oh ini ada kontraksi, oh ada ini punggungnya di sini, kepalanya di sini itu sudah. Kalau saya karena sudah terbiasa, jadinya mungkin tangan saya sudah cukup sensitif itu. Nanti adik-adik kalau misalkan semakin sering belajar untuk melakukan palpasi, Anda akan juga semakin apa namanya sensitif untuk mendeteksinya. Nah, di sini ada teknik untuk mengurangi nyeri itu. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada teknik untuk mengurangi nyeri itu. Kalau apa namanya metodenya Kimberly yang kemarin saya ceritakan itu ternyata ada Evrus dan Petrisize gitu. Dan itu di sini dilakukannya itu penelitian yang dilakukan oleh Pak Wale dan Salukni di tahun 2020 di sini. Ternyata ketika dilakukan apa namanya masasa ini itu ternyata dapat mengurangi nyeri gitu. Jadi dia membagi dua kelompok yang yang dilakukan pengelolaan rutin itu sama pengelolaan rutinnya itu yang tidak diceritakan di sana bagaimana pengelolaan rutinnya. Tapi kalau dalam bayangan saya pengelolaan rutin rumah sakit pada pengelolaan dari itu ya pasien pada saat kontraksi dia diistirahatkan, pada saat dia nggak kontraksi dia boleh beraktivitas gitu. Kemudian pasien diminta untuk nafas dalam gitu. Bayangan saya seperti itu. Nah, sementara untuk pada kelompok yang dilakukan dilakukan perlakuan itu dilakukan masase, ternyata hasilnya cukup untuk ini mengurangi nyeri. Bahkan di penelitian yang kemarin saya ceritakan itu dia nyerinya itu terutama yang paling bisa mereka menyatakan tertangani itu berkurang itu pada saat pembukaannya itu sampai pembukaan 7 gitu. Tapi ketika kemudian pembukaan 8, 9, 10 ternyata nyerinya itu meningkat ya. Memang secara teori memang nyerinya juga meningkat gitu karena pada saat itu kepala sudah sangat turun sekali gitu. Selain itu juga ada dorongan lain itu dorongan untuk mengejar itu tadi gitu. Nah, ini yang kemarin kita sharing bahwa kita melakukan masasenya adalah di daerah bahu, kemudian di tulang belikat ya, kemudian di punggung menyeluruh, jadi dari sini ke atas, kemudian turun lagi daerah bokong sampai kemudian daerah sakrum. Nah, bagian yang paling sering diminati menurut pengalaman saya pribadi nolong persalinan itu, menunggu ibu bersalin itu, yang paling diminati itu adalah dari bagian ini, bokong dan di sakrum. Ini yang paling sering diminati oleh ibu-ibu yang bersalin itu. Sebenarnya alangkah sangat baiknya itu sebenarnya apabila yang melakukan masase itu adalah ini partner beliau, entah itu suami ataupun yang dimana dia itu bersama untuk punya anak itu. Makanya sudah saya ceritakan ya pada saat ini fenomena ada banyak sekali ibu bersalin itu yang dimana dia itu memilih untuk tidak memiliki suami meskipun dia punya anak dan dia memiliki sampai anaknya besar, dia tetap berhubungan dengan laki-laki itu. Gitu. Kita ada fenomena seperti itu saat ini. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa ketika ibu bersalin itu ditemani orang yang signifikan itu ternyata dia itu menjadi lebih tidak terlalu cemas dan dia menjadi lebih santai untuk ketika dia selama menjalani persalinan itu. Nah, fungsinya bola persalinan itu salah satunya untuk ini ya, untuk ini. Terus kemudian ada suatu
eh, hal yang mungkin bisa dilakukan itu karena ini bola persalinan itu cukup besar gitu. Nah mungkin dan kalau yang mereknya agak bagus dan rada mahal itu kita bisa duduk di atas ini pun itu dia tetap keras keras gitu ya. Itu nggak akan meledak gitu. Pernah ketika berat saya itu masih 96 kilo itu saya duduk di sini tuh ya nggak meleok ke bawah gitu. Jadi ya kalaupun turun pun juga nggak banget banget gitu. Nah, nanti katanya tuh begini, tapi kalau menurut persepsi saya ke orangnya mesti tetap tambah sakit ya. Teknik yang disarankan itu ketika pada saat dia duduk di sini, ibu bersalin itu, namanya katanya itu, seingat saya itu pelvic rocking ya. Jadi ibunya duduk di sini dan dia nanti perut apa namanya seperti berusaha untuk menggoyangkan pantatnya ke kanan ke kiri bahkan dengan berputar ke sana ke sini dan berputar seperti itu fungsinya supaya sebenarnya fungsinya itu ketika pada saat ibu bersalin itu jangan pager tiduran aja tapi dia tetap beraktivitas karena ketika dia beraktivitas itu bisa meningkatkan bisa membantu untuk penurunan kepala dan ini sebenarnya disarankan tidak hanya pada saat nggak kontraksi tapi pada saat kontraksi juga disarankan. Tapi pemikiran saya itu kalau ada kontraksi, kemudian dia melakukan yang teknik pelvic rocking itu, seperti ini, iya, gitu. Atau mungkin besok suatu saat adik-adik ada yang mau mencoba mempraktekkan. Tapi menurut persepsi saya itu, ada kontraksi dia nyerinya banget, tapi ditambah dengan pelvic rocking itu rasanya kayak apa. Tapi yang saat ini itu yang banyak dianut ketika pada saat pasien itu kontraksi berhenti. Akhirnya kalau dia berjalan berhenti dulu, kemudian kalau kontraksinya sudah berhenti berjalan. Gitu. Nah terus kemudian sakralis counter pressure gitu. Itu ya jadi yang dilakukan oleh Bu Rezeki dan lain-lain dan teman-temannya pada tahun 2021 itu bagian sakrumnya itu dipijit 40 sampai 50 detik pada saat nangis gitu. Nah, dipijatnya begini ya, dicekik gini gitu. Nah, pada saat ada kontraksi aja, kalau nggak kontraksi ya dihentikan gitu. Nah, itu respondennya itu ada ini 26 pasien ini. Terus kemudian eh, di sini itu yang menyatakan bahwa nyerinya itu masuk kategori moderat itu ringan itu sedang itu 18 sementara yang berat itu 30. 69 pasien itu yang sedang sementara yang berat itu 30 pasien gitu. Nah, ternyata ketika dilakukan counterpressor selama 40 sampai 50 detik itu ternyata bisa mengurangi nyeri pada kelas 1 fase aktif. Fase aktif itu ketika pembukaan itu sudah 4 cm ke atas. Jadi saat 1 sampai 3 itu fase kelas 1 fase laten, fase 4 dan seterusnya itu fase aktif gitu. Ternyata di fase aktif jadi pembukaan yang sudah lanjut begitu. Bisa dipergunakan ini. Jadi yang ditekan itu adalah di daerah sakrum di sini ini. Ini adalah yang bisa kita lakukan penekanan. Yang daerah yang ungu-ungu ini yang kita bisa lakukan penekanan gitu. Nah, di situ apabila kita tidak bisa menggunakan ini apa namanya? Ini bisa menggunakan ini bola. Kalau disarankan ini mungkin bolanya itu yang mirip seperti ini mungkin bola tenis ya. Bola tenis itu kan kalau kita pegang itu kan cukup liar. Mungkin ini seperti bola tenis dan bisa ditekankan di daerah sini apa namanya ini mungkin bisa dikelilingkan begitu di apa namanya jadi dia tidak hanya berhenti aja tapi dia bisa karena bola itu kan bisa bergerak digerakkan jadi bisa digerakkan ke daerah-daerah yang ini tadi yang ungu gitu. Terus kemudian ada lagi untuk teknik menggunakan kompres hangat dan kompres dingin gitu. Nah untuk membandingkan kompres hangat itu
hangatnya itu suhunya itu 38 sampai 40 derajat gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman ketika kita memberikan kompres hangat itu, ternyata pasien itu mintanya tuh hangatnya itu yang benar-benar anget itu, tapi kulit itu bisa tahan gitu. Jadi jangan yang panas nyas gitu, enggak, tapi kulit itu masih bisa tahan. Jadi dari pakai warm water sak itu, terus kemudian dikantongin, dimasukkan air panas di situ, kemudian dikantongkan gitu, terus kemudian ditempelkan ke bagian ini, area ini belakang sini ini gitu. Tapi untuk kompres dingin itu saya belum pernah melakukan begitu. Nah, perlakuan yang ini kompres hangat dan kompres dingin itu diberikan di area ini apa namanya, di area lumbal itu gitu. Kemudian dilakukan juga di daerah perineum dan suprapubik. Ini pernah dilakukan Bu Weni pernah menjelaskan kepada saya bahwa ada suatu penelitian yang melakukan hal ini gitu dulu, dan ini juga selain untuk mengurangi nyeri itu juga bisa membantu untuk ini apa namanya, mencegah struktur perineum itu terjadi lebih apa namanya, lebih parah gitu, mencegah ke sana gitu. Nah, ternyata ini juga mengakibatkan itu bahwa apa namanya, penurunan nyeri dan persalinan itu menjadi lebih lebih cepat begitu. Nah, untuk hypnobirthing ini, jadi ini yang saya ceritakan tadi, Bu Lani itu siapa gitu. Nah, Bu Lani itu saya lupa nama lengkapnya beliau itu siapa, tapi ini menggunakan nama suaminya, Bu Lani Kuswandi. Ini dibawa oleh beliau masuk ke Indonesia itu tahun 2010. Jadi beliau itu dulu itu adalah seorang bidan, pernah bekerja di rumah sakit, dan beliau itu sangat konsen terhadap ini apa namanya, seperti orang meditasi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian beliau itu belajar hypnobirthing ini, dan kemudian dia membuka pelatihan tentang hypnobirthing dan juga membuka pelayanan tentang bagaimana kita itu ibu bersalin itu diharapkan nyaman dengan latihan hypnobirthing ini gitu. Nah, seperti kalimatnya hipno itu berarti nanti hipnosis. Jadi ibu bersalin itu dilakukan hipnosis sehingga pada saat persalinan dia merasa lebih nyaman begitu. Nah, sebenarnya kita mempelajari hypnobirthing itu apa? Itu sebenarnya tidak hanya bagaimana kita itu belajar untuk mengelola nyeri persalinan, tetapi juga dia itu juga diharapkan kita itu tidak terlalu stres ketika pada saat kita itu bersalin begitu, sehingga pada saat proses persalinan itu nanti si wanita itu menjadi lebih rileks, lebih santai, dan proses pembukaan itu menjadi lebih cepat. Kalaupun dia tidak cepat, si wanita itu selama proses persalinan itu menjadi lebih santai, sehingga di wanita itu menjadi lebih nyaman. Ingat ya, kalimat nyaman di sini itu bukan berarti 100% nyerinya hilang ya. Karena banyak sekali orang yang berpersepsi bahwa ketika dia melakukan hypnobirthing itu bahwa nyeri itu akan 100% hilang. Padahal sebenarnya enggak 100% hilang gitu. Tetap ada rasa nyerinya gitu. Nah, di sini Mary apa namanya, nyeri hypnobirthing itu sendiri sebenarnya bukan ciptaannya Bu Lani, tapi ini adalah dari apa namanya, Mary Mongen itu adalah seorang hipnoterapi, di mana pada tahun 1989 beliau itu berpikiran bahwa berarti nyeri persalinan, nyeri orang bersalin itu bisa kita kontrol dengan menggunakan hipnosis ini gitu. Itu beliau berpikirannya seperti itu. Dan bagaimana caranya? Ternyata memang yang namanya gini, ketika banyak sekali ya, ketika pertama kali hypnobirthing itu muncul di tahun-tahun awal, mungkin sampai sekitar eh, tahun berapa itu ya, sampai tahun 2017 2018 pun itu
2015-2016 lah. Itu pada saat itu banyak sekali orang berpikiran bahwa hipnobirthing itu seperti tinggal itu terus tertidur terus bayinya lahir dengan sendirinya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal sebenarnya itu nggak seperti itu gitu. Jadi apa namanya ada maksudnya itu adalah si ibu itu pada saat yaitu apa namanya hamil itu bersalin itu dia harus berpikiran bahwa segala sesuatunya itu baik, segala sesuatunya nyaman sehingga dia bisa bersalin dengan baik. Begitu. Jadi selama proses persalinan itu si ibu itu bukan dalam kondisi tertidur, dia sadar penuh, full melek ya, full melek bahkan dia bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Bukan tertidur gitu. Nah, tapi dia bisa melakukan afirmasi-afirmasi dan pikirannya itu sudah termindset bahwa dia persalinannya akan menjadi persalinan yang lancar dan persalinan yang nyaman gitu. Sehingga si ibu itu tidak dalam kondisi yang stres begitu. Nah, dari Mary Mongen itu sebenarnya dia juga berpikiran bahwa persalinan itu menjadi sesuatu yang baik itu sebenarnya terinspirasi dari apa namanya suatu ide kelahiran alami yang ditulis oleh Dr. Jonathan Day dan Grantley Dikrip. Itu beliaunya itu berada pada masa Perang Dunia dulu ya. Kita semuanya belum terkonsep untuk di situ gitu. Nah, oleh apa namanya dokter ini berpikiran bahwa ketika seseorang itu hamil itu dia perlu untuk melakukan pengendalian emosi dan pengendalian mental sehingga pada saat persalinan itu semuanya menjadi serba terkendali begitu. Waktu itu tidak ada yang namanya hipnobirthing, belum ada, baru tahun 1989 oleh Mary Mongen itu ada sebutan hipnobirthing itu gitu. Dan pada saat ini sudah cukup banyak apa namanya pasien birthing itu dan mereka semuanya mengatakan nyaris semuanya ya tidak bisa mengatakan 100% bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda pada saat mereka melakukan hipnobirthing itu gitu. Kalau kalau dosen UGM itu kayaknya kalau yang pernah saya layani itu Bu Wiwin sama Bu Sinta. Bu Wiwin sama Bu Sinta itu kebetulan rekan saya kuliah juga gitu ya, meskipun kita berbeda kelas gitu. Nah, dan mereka berdua itu juga mendapatkan pengalaman yang berbeda dan persepsi yang berbeda tentang persalinan dengan menggunakan hipnobirthing itu gitu. Nah, Bu Weni juga memiliki banyak apa namanya rekan yang beliau layani dan beliau pasti juga mengamati bahwa ternyata ketika dia melayani hipnobirthing itu setiap klien itu mendapatkan persepsi yang berbeda-beda terhadap dan pengalaman yang berbeda-beda tentang bagaimana proses persalinan dengan hipnobirthing itu. Gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya ya, hipnobirthing itu bukan 100% menghilangkan nyerinya, bukan terus kemudian orang bersalin itu tadi klik itu langsung hilang gitu, nyerinya langsung hilang dan tiba-tiba keluar dengan sendirinya, bukan seperti itu, tapi bagaimana seorang wanita itu mengetahui proses persalinan dan yang terjadi di balik itu, serta pada saat akibat dari proses persalinan yang tidak nyaman itu, dia itu tidak stres dan dia bisa mengelola nyeri itu dengan baik. Itu tujuan utamanya dari itu seperti itu. Nah, bagaimana kita itu belajar tentang hipnobirthing itu? Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa hipnobirthing itu akan dilakukan sesinya itu ketika si ibu itu wanita itu masih dalam masa kehamilan dan kapan sih itu tidak ada yang mengatakan oh ini minggu kesekian, oh minggu sekian, minggu kesekian, itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Gitu. Harus minggu ini tidak dan berapa kali dia melakukannya itu tidak ada ketentuan begitu. Oh iya, dia ada satu lagi kemarin itu yang terakhir hipnobirthing sama saya itu kalau dosen UGM itu Bu Anita, itu yang kelahiran anaknya yang kedua itu juga itu dan beliau itu waktu itu
meminta CD saya, kayaknya CD-nya masih di bawah Bu Anita malah, meminjam CD saya untuk belajar tentang hipnobirthing itu. Gitu. Nah, di sini ketika pada proses selama persalinan itu melakukan apa namanya, dia ketemu dengan terapis hipnobirthing, terus kemudian mendiskusikan. Nah, yang didiskusikan apa sih? Yang didiskusikan sebenarnya dia itu goalnya, dia itu mau seperti apa. Tadi sudah kita garis merahi bahwa nyeri itu tidak akan menghilangkan nyeri 100%, tapi bagaimana kita itu mengelola kecemasan ataupun mengelola mengelola apa namanya, mengelola pikiran kita sehingga dia lebih santai ketika dia itu bersalin. Begitu. Nah, sehingga teknik-teknik yang ingin dicapai oleh yang akan dilakukan oleh si wanita itu mungkin satu klien dan klien lainnya itu akan berbeda gitu. Nah, selain itu ketika pada saat kita ketemu dengan sesi terapis itu yang perlu didiskusikan itu bagaimana dia itu bisa rileks gitu. Karena ada itu klien itu yang pertemuan pertama itu nggak bisa rileks. Nah, ternyata si terapisnya itu dia tidak ini ya, menggali kira-kira rileksnya itu dengan cara seperti apa begitu. Nah, terus kemudian karena di satu orang pasien dengan pasien yang lain itu berbeda-beda. Di buku NIC, kalau Anda mengamati di hipnosis, metode hipnosis punyanya NIC, coba Anda baca dan coba Anda terapkan nanti di situ. Itu dia menjelaskan bahwa ketika kita melakukan induksi hipnosis itu pasien posisinya duduk bersandar dalam posisi santai yang paling enak menurut dia, kemudian lampunya diredupkan, mungkin perlu aromaterapi, lingkungannya yang nyaman, mungkin kalau perlu ber-AC gitu ya, sunyi, nggak berisik gitu. Kalau di rumah sakit kan berisik banget ya. Nah, terus kemudian ada musiknya, terus kemudian kita memandu untuk rileks, bahkan panduan bagaimana kita membuat si pasien rileks itu mulai dari bagian kita meminta pasien itu bernapas, terus kemudian ada teknik di itu dengan menggunakan intonasi suara yang seperti apa itu sudah dijelaskan semua di NIC itu. Tetapi memang setiap orang itu memiliki teknik rileks itu sendiri-sendiri. Mungkin kalau dia itu dengan teknik yang kita menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, itu dia nggak bisa rileks gitu. Tapi kalau dia sekarang kita menuruni tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, tangga keenam, dan kita menjadi lebih rileks. Nah, itu ada yang seperti itu. Atau ada juga teknik yang eh, ketika dia itu merasakan sejuk, misalkan contohnya yang ini yang terakhir ini saya baru nemu itu. Ada klien itu ternyata dia itu eh, pakai air wudhu. Jadi kebetulan saya nggak berwudhu ya. Jadi mungkin di pemikiran itu baru saya dapatkan ketika si pasien itu mengeksplor. Jadi dia merasakan suatu ketenangan ketika dia itu wudhu itu kena di mukanya dia. Gitu. Jadi begitu terpercik di mukanya dia merasakan ketika ces gitu. Nah, sehingga akhirnya teknik itu juga pernah saya pergunakan kepada si klien itu gitu. Jadi saya di situ saya memberikan seperti pernah adik ini pernah belajar tentang ini ya, guidance imagery. Nah, itu dipergunakan di sini. Jadi kita mengajak si klien itu untuk berjalan-jalan, terus kemudian menemukan suatu mata air, di mata air itu ternyata airnya sangat jernih, sejuk, dingin, dan kemudian dia mengambil sedikit dan dipercikan ke muka dan dia menjadi relax. Nah, ada yang seperti itu, gitu. Nah, di sini ketika pasien itu sudah dikondisikan sudah dalam kondisi relax, maka kita akan memberikan seperti semacam afirmasi. Memberikan afirmasi, dan ini adalah dipergunakan pada klien itu untuk bagaimana mengendalikan dari reaksi tubuh dan pikiran selama persalinan itu, begitu. Nah, sehingga
ketika dengan menggunakan ini, pasien itu menjadi semakin rileks dan semakin rileks dan semakin rileks. Dan sehingga ketika di apa namanya pemikiran saya pun bahwa persalinan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak menyenangkan, mungkin seperti kayak ada perjanjian hidup dan mati bahwa kalau persalinan itu bisa terjadi perdarahan, tidak akan meninggal kemudian itu menjadi stres tersendiri. Nah, itu kita akan mengubah mindset itu sehingga kita menginginkan bahwa persalinan yang dialami oleh pasien, yang persalinan yang akan saya alami nanti adalah persalinan yang dimana pembukaannya itu berjalan dengan lancar. Terus kemudian ketika proses persalinan itu pembukaan itu terjadi, saya menjadi sangat nyaman pada saat itu dan saya menikmati proses itu, di mana pada saat itu nanti janin A saya akan semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan pada saatnya ketika dia sudah keluar, dia berada di dekat saya. Adalah salah satu contohnya seperti itu. Nah ini, jadi si pasien itu nanti ketika kita sudah menemukan clue-nya, oh pasien itu relaksnya mau seperti ini gitu. Nanti kemudian kita akan memberikan, kalau saya dulu memberikan CD. Jadi suara saya rekam di dalam apa namanya, di dalam suatu CD gitu. Terus kemudian itu kita berikan kepada pasien kita begitu. Nah, terus kemudian CD itu bisa dipergunakan pasien untuk belajar sendiri di rumah. Saya pernah ketemu kliennya saya itu adalah mahasiswa S2, sekitar itu yang terakhir itu 3 tahun yang lalu, yaitu mahasiswa S2 ini, S2 ekonomi dan bisnis gitu. Nah, dia melakukan hypnobirthing itu dan selama proses persalinan hypnobirthing itu dia terasanya itu pagi jam 3:30 itu dan selama proses persalinan dia terasa gitu, proses persalinannya itu terasa, pembukaan itu terasa. Dan dia memutuskan untuk ke rumah sakit itu siang sekitar jam 1:30, ternyata sampai di rumah sakit siang jam 1:30 itu sudah pembukaan 8. Dokternya minggir sebentar untuk apa namanya nulis apa gitu, ternyata dia sudah ada keinginan untuk mengejar gitu. Waktu itu saya juga memberikan CD ke beliaunya, tapi ternyata dan CD-nya itu dimasukkan ke HP dan dia bisa mendengarkan itu di mana-mana gitu. Pada saat dia sedang nggak kuliah, dia mendengarkan itu dan ya dia masukkan ke HP, akhirnya terus kemudian ada temannya yang bersalin dikasihkan, begitu ya. Nah terus sehingga ketika kita itu memberikan rekaman suara kita, itu ibu bersalin, ibu yang mendengarkan itu dia akan menggunakan self hypnosis gitu. Jadi di dalam rekaman suara kita itu selain ada panduan untuk relaksasi, itu kita juga memberikan afirmasi di sana tentang apa yang harus kita lakukan dan kita memasangkan pengunci. Gitu. Jadi ada kuncinya gitu sehingga dan kuncinya itu kita pasang di akhir sesi sehingga ketika si klien itu melakukan pengunci itu diharapkan secara otomatis tubuhnya pun juga akan melakukan hal itu. Begitu. Nah, ini hypnobirthing sangat dianjurkan dilakukan dengan pasangan. Kalau yang perawat rumah sakit sini itu istrinya itu istrinya Mas Abid klinik Edelweiss Sarjito itu dulu 2 kali dengan saya itu. Sekarang anaknya udah besar ya itu. Nah, terus kemudian rata-rata ketika pasien yang pertama terutama orang yang sangat rasional sekali, saya pernah ketemu dengan dosen dari Fakultas Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, beliau sangat rasional sekali. Itu ketemu dengan saya itu pertama kali dia nggak rileks, 2 kali nggak rileks, 3 kali nggak rileks, ketika 4 baru dia bisa rileks. Sehingga ketika beliau itu ketemu dengan saya itu berkali-kali, ada kalau nggak salah 10 kali aja ada gitu. Terus kemudian beliau itu melahirkannya di RSPKU Muhammadiyah itu dan ternyata selama dia cerita ketika proses persalinan itu dia itu tidur, rasanya itu dia melakukan hipnosis dengan mendengarkan suara saya itu dia bisa rileks dan bisa tertidur. Dia bangun itu hanya karena dia pengen buang air besar. Ternyata dia bolak-balik ke kamar mandi nggak bisa buang air besar. Ternyata kemudian terperiksa oleh Bu Bidanya, kebetulan Bu Bidanya yang menjaga di PKU Muhammadiyah Kota itu juga teman saya waktu SPK dulu dan lahir di situ dengan
sukses gitu ya. Dan beliau saat ini masih tetap bekerja masih tetap jadi dosen di Universitas Diponegoro itu. Bahkan dia itu sekarang mendaftar, bahkan dia itu bisa untuk ini ya, menerapkan hipnosis itu menurut versi dia untuk apapun menurut dia. Dia bisa melakukan itu. Bahkan terakhir itu dia katanya menyapih bayinya itu dulu juga bisa dipergunakan dengan cara itu gitu. Nah, untuk ini apa namanya, untuk tahapan melakukan hipnosis tadi sudah sebagian saya ceritakan dulu ya. Jadi ada tahap di mana kita itu ketemu dengan klien kita, dan kita harus yakin bahwa pasien itu harus yakin bahwa dia memang betul-betul ingin dihipnosis. Dan mungkin ceritanya seperti Bu dosen Fakultas Teknik itu ya, dia mungkin hipnosis pertama dia nggak bisa, apa, dia nggak patah semangat ya, dia orang sangat rasional dan saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa gitu. Sehingga beliau itu melakukan analisa, saya kurangnya apa, kenapa saya nggak bisa rileks pada pertemuan pertama, pertemuan kedua nggak bisa itu. Seperti yang saya ceritakan juga tadi itu, ketika ketemu pasien itu pertama dengan teknik yang biasa dia nggak rileks, dengan menghitung dari 5 ke belakang nggak bisa, dengan teknik kita turun tangga nggak bisa, akhirnya dengan menggunakan, ternyata ketika kita ngomong-ngomong lagi ternyata dengan teknik ini apa namanya, mukanya terpercik air wudhu gitu, kita bisa menggunakan itu gitu. Kemudian kita cek lagi apa namanya, tujuan dari kita melakukan hypnobirthing, rencana persalinan seperti apa, dan afirmasi yang diinginkan itu seperti apa gitu. Karena ada saja gitu orang itu yang kalau saat ini banyak orang berpikir bahwa kita melakukan hypnobirthing itu adalah untuk melakukan persalinan normal atau persalinan vaginal. Tapi padahal sebenarnya tidak harus seperti itu gitu. Bahkan pada orang yang persalinannya itu dia ingin menggunakan epidural anestesi pun itu juga bisa kita pergunakan. Atau mungkin pasien yang menggunakan yang SC itu bisa digunakan. Terakhir saya ketemu kemarin itu, saya ketemu perawat Rumah Sakit Sarjito itu, kita lakukan apa namanya, hipnobirthing itu, dan ternyata pada saat persalinannya dia nggak bisa dilakukan persalinan normal. Bahkan anak pertama dia normal, ternyata anak kedua nggak bisa karena terjadi malposisi, sehingga apa namanya, dia harusnya melahirkan dengan cara sesar. Tapi dia sangat tetap exciting ya. Jadi menurut dia itu bahwa persalinan hipnobirthing itu cukup menolong dia pada saat dia itu merasakan nyeri setelah operasi gitu. Nah, ini yang saya sempat ceritakan tadi itu, bahwa ketika kita melakukan induksi untuk hipnosis itu, kalau di NIC ya itu lebih komplit dibandingkan dengan yang di SIGI, di apa namanya, standarnya Indonesia SIGI. Itu lebih komplit di NIC. Bahkan kalau Anda adik-adik itu mencermati di Fundamental of Nursing, itu yang punyanya Porter Perry, itu dia juga menjelaskan tentang teknik induksi hipnobirthing itu, dan teknik relaksasi itu ada plotnya tersendiri. Gitu. Kita bisa melakukannya di situ. Beliau menjelaskan itu dengan rinci di buku Fundamental of Nursing itu. Karena saya dulu pertama kali tertariknya dengan teknik relaksasi dan hipnosis itu ketika saya membaca bukunya Porter Perry itu ya gitu. Itu saya juga nggak sengaja menjelaskan waktu itu, terus kemudian saya terapkan pada teman saya yang saat ini berada di Poltekkes Manado, dan ternyata saya lihat beliau itu cukup rileks, dan ketika saya mengamati perbedaannya ya, oh ternyata kalau saya melakukan seperti ini itu seperti apa, dengan wajah yang rileks itu seperti apa, itu kelihatan gitu. Nah, pada saat adik-adik nanti belajar tentang hipnobirthing itu, kita pada saat kita melakukan teknik deepening itu yang kita meminta pasien untuk rileks, semakin rileks, terus kemudian yang teknik seperti turun tangga ataupun teknik yang menghitung dari 5 ke 1 atau teknik yang lain itu, Anda adik-adik itu kan itu ada perubahan. Kalau menurut teorinya itu ada perubahan dari gelombang otak, dari awalnya dia terjaga penuh, kemudian dia menjadi semakin rileks dan semakin rileks, itu ternyata gelombang otaknya berbeda gitu. Dan wajahnya pun itu juga akan berbeda gitu. Orang yang rileks itu wajahnya itu tenang dan ekspresinya itu sepertinya spontan terjadi seperti refleks aja gitu. Tapi kalau orang kita seperti saya berbicara saat ini kan
saya berbicaranya itu saya sengaja saya berbicara gitu. Tapi kalau orang yang sudah dalam kondisi rileks itu gerakan wajahnya itu berbeda. Jadi kalaupun ada gerakan itu seperti simultan dan seperti refleks terjadi dan sebentar gitu. Kadang-kadang ada suatu tanda di mana ketika dia itu sudah mulai kondisi rileks, itu matanya itu mulai nutupnya itu kayak lengket banget gitu. Terus dia itu merasa ada tenggorokannya sedikit kering gitu. Jadi makanya ketika dia itu sudah mulai rileks, dia itu kadang-kadang si pasien itu ada sedikit batuk atau kalau tidak itu dia seperti gerakan menelan ludah. Nah, sebentar lagi pasien seperti itu pasti sebentar lagi rileks gitu. Atau kalau tidak gerakan tangannya itu seperti kayak gini. Nah, itu dia sudah mulai kondisi dia rileks. Awalnya tenang gitu tiba-tiba nah itu dia kondisinya sebentar lagi rileks gitu. Nah, kemudian ketika kita itu sudah dalam kondisi, klien kita sudah dalam kondisi yang santai, yang rileks, dia sudah masuk fase hipnosis, gitu, maka kita berikan afirmasi dan sugesti yang diinginkan. Begitu. Nah, misalkan kalau saya lebih suka itu menggunakan teknik guidance imagery yang dimasukkan di sini. Gitu. Nah, misalkan contohnya adalah gini. Jadi, eh, kan uterus itu kan bahan kontraksi. Saya akan menceritakan pengalaman dia itu dari ketika dia itu menginginkan kehamilan itu, terus kemudian ada janin yang bertumbuh di dalam rahimnya dia, di mana janinnya makin tumbuh itu, dan dia sangat menginginkan janin itu. Gitu. Nanti pada suatu saatnya nanti dia akan sadar bahwa adik itu nanti makin lama dia bergerak. Kalau dia bergerak itu tandanya dia sehat. Sehingga pada waktunya, ketika waktu yang sudah ditentukan Tuhan, yang kita harapkan itu 9 bulan, mendekati 10 harian ya. Jadi waktu mendekati 40 minggu, 38 sampai 40 minggu, pada saat itu akan terjadi kontraksi. Jadi uterus itu, rahim itu akan bekerja untuk mengeluarkan janinnya. Pada saat janin itu dia bekerja, itu sensasi yang dirasakan pasien itu dia merasakan sensasinya, tetapi sensasinya itu yang dia yakini adalah janinnya itu makin dekat sama dia, gitu. Sehingga pasien itu merasakan nyaman pada saat semua proses persalinannya itu, dan dia dalam kondisi yang rileks, seluruh badannya itu santai, sehingga pembukaannya itu menjadi semakin lancar, pembukaannya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan pada waktunya janinnya itu datang kepada dia dengan proses yang sangat mengesankan dan menyenangkan buat dia. Gitu. Nah, itu contoh dari bagaimana kita melakukan afirmasi dan sugesti. Tapi saya juga nggak akan secepat itu gitu. Ada proses-prosesnya, ada manfaatnya, ada kalimatnya juga mungkin lebih saya buat lebih romantis ya supaya dia itu suka seperti kita nonton drama Korea gitu. Nah, terus kemudian ketika kita sudah selesai memberikan sugesti dan afirmasi, maka kita akan memberikan pengunci atau yang disebut dengan anchor. Anchor itu kan jangkar ya. Jadi kita berusaha untuk menanamkan itu ke dalam anunya pasien. Kemudian bagaimana kita melakukan jangkarnya itu? Kalau saya dengan cara seperti ini. Ini di apa namanya? Dia menyatukan ibu jari dengan jari telunjuk. Kok jadi sering gini ya, karena kita tuh sering pose begini gitu ya. Ya posisinya kita ini apa namanya, ibu jari telunjuk di tangan kanan. Monggo silakan dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau kadang-kadang pasien itu kedua-duanya juga seperti ini. Jadi dengan mana dia suka tangan kiri ya boleh tangan kiri. Cik, posisi oke. Jadi kita satukan ibu jari dengan jari telunjuk di tangan kanan Anda. Pada saat kontak pada menyatukan ini apa yang akan Anda inginkan. Lakukan sugesti sekali lagi perdalam itu, berikan jangkar pada saat itu. Gitu. Pengalaman saya ketika pasien itu yang kita lakukan jangkar seperti ini, itu proses persalinan itu ada kontraksi dia begini, terus dia kontraksi begini terus. Coba Anda tanya sama Bu Sinta itu.
Zita itu selama persalinan dia itu begini terus. Semakin kontraksi itu terjadi dia begini terus sampai makin kencang, makin kencang, makin kencang, bahkan sampai kedua tangannya begini terus. Itu. Nah, itu beliaunya seperti itu. Nah, ketika sudah selesai kita melakukan jangkar, maka pasien itu dibangunkan. Tapi untuk teknik deepening, teknik dia masuk ke dalam proses induksi hipnosis itu kan dengan misalkan dia menggunakan teknik menghitung ke belakang dari 5 ke 1. Sekarang kita maju dari 1 ke 5. Jadi Ibu nanti saya akan menghitung dari kalau awalnya dari kita menurun ya dari apa namanya kita membuat pasien itu rileks. Sekarang saya akan menghitung dari 5 ke 1. Semakin hitungan itu mundur, Ibu menjadi semakin rileks dan menjadi santai. Sekarang enggak, kita balik. Sekarang saya akan menghitung dari 1 ke 5, semakin hitungan naik, maka Anda menjadi semakin rileks dan santai. Dan perhatikan tata cara bicara Anda gitu. Kalau tadi dari 5 ke 1 itu hitungan kita tuh kalimat kita, suara kita itu menjadi semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin dalam. Kalau ini enggak, justru kita dari dalam menjadi semakin semeringah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga pasien kita akan menjadi semakin lama semakin terbangun. Begitu. Nah, jadi apa yang akan dilakukan di kelas hypnobirthing itu sebenarnya yang dipelajari di sana itu adalah teknik bernafas, kemudian apa namanya ada kita mempelajari massage itu karena dia berusaha untuk bermacam-macam teknik yang diajarkan untuk mengelola nyeri persalinan itu diajarkan gitu. Kemudian pemikiran positif dan kalimat-kalimat yang baik. Terus kemudian visualisasi itu ya seperti yang saya ceritakan itu, kayak seperti kita berusaha untuk memberikan guidance imagery itu. Terus kemudian dan dia juga seperti teknik detailingnya kita ada teknik visualisasinya, membangunkannya pun juga ada teknik visualnya. Kemudian untuk rainbow relaksasi ini yang tidak saya ceritakan di sini ya. Untuk rainbow relaksasi, nah untuk rainbow relaksasi itu menurut saya itu bisa dilakukan apabila si pasien itu sudah betul-betul pernah rileks sebelumnya gitu. Jadi pasien itu kita visualisasikan untuk melihat pertama kali kita melihat seperti semacam layar monitor gitu ya. Terus kemudian ada bermacam-macam gradasi warna, warna merah apa, kuning apa, apalagi biru apa, hijau apa, putih apa gitu. Dan itu kita memberikan kalau merah itu untuk apa, hijau untuk apa nanti itu diharapkan seperti itu. Dan kita setiap kali ada visualisasi warna itu maka si ibu itu diharapkan dia bisa mendapatkan pemikiran yang baik dan positif dengan warna yang kita begitu. Kemudian ada afirmasi yang sudah sempat kita ceritakan itu. Nah, tips keberhasilan hypnobirthing itu begini. Jadi seringkali bahwa kita itu berpikiran bahwa persalinan orang lain itu ceritanya sama dengan persalinan kita. Nah, memang yang ceritanya sama-samanya prosesnya termasuk juga nyerinya itu. Tetapi jangan sampai pengalaman dia itu yang nyerinya itu nggak ketulungan, bahkan dia itu sampai bercerita nyerinya orang bersalin itu sampai seperti belajar sampai seperti orang disebeling misalkan seperti itu jangan sampai kita alami. Kalau misalkan dia itu persalinannya itu sampai 3 hari 3 malam nggak berhenti, ya jangan sampai kita itu mengalami untuk proses persalinan 3 hari 3 malam. Kita cukup beberapa jam aja sudah selesai. Kalau dia persalinannya itu nyerinya sampai seperti yang bisa beli tadi itu, saya diharapkan bahwa nyerinya itu saya nggak sampai segitu. Saya berharap persalinan saya itu baik-baik saja. Dan setiap proses persalinannya saya akan lebih lancar dan gitu. Sehingga ketika Anda itu mendengarkan orang itu bercerita bahwa persalinannya tidak menyenangkan, ya jangan itu kita mendengarkan mentah-mentah bahwa kita akan sama dengan mereka. Gitu. Jadi kita coba betengi bahwa diri kita bahwa saya persalinannya akan jadi lebih baik dan cerita yang menyenangkan. Kalau dia tidak menyenangkan, ya itu ceritanya dia, jangan ceritanya saya. Gitu. Nah, terus kemudian bangun pemikiran positif bahwa kehamilan ada suatu kondisi yang sangat ditunggu dan diinginkan dan pesanan untuk mendekatkan janinnya itu pada kita. Gitu. Nah, terus kemudian lakukan kalimat afirmasi dan penguncinya sehingga setiap saat bisa dilakukan pasien. Jadi misalkan
dia itu kondisi rileks habis pada saat kerja itu dia hanya dengan tarik nafas panjang dan begini, oke, dia bisa menjadi rileks gitu. Karena kita sudah berikan penguncinya gitu, sehingga dia kalau sudah terbiasa untuk melakukan relaksasi, dia akan tahu bahwa ketika dia tarik nafas panjang dikeluarkan apa yang akan dilakukan supaya menjadi kondisi rileks. Gitu. Nah ini adalah teknik penguncinya gitu. Terus kemudian, nah ini goal persalinan, goal dilakukan hypnobirthing itu adalah bahwa persalinan bisa menjadi lebih cepat, kecemasan berkurang, dia lebih berdaya diri untuk menghadapi persalinan, proses persalinannya menjadi lebih tenang, dan pasien dapat mengelola nyeri persalinan dengan baik. Tapi memang yang menjadi sering mengecewakan adalah pasien itu kan berharapnya nyerinya itu nggak ada, tapi ternyata dia tetap merasa nyeri. Nah ini adalah efek nyeri apa namanya efek apa hypnobirthing dengan kepuasan ini, kepuasan terhadap persalinan itu bisa kita lihat ya itu bahwa ternyata hypnobirthing itu cukup membantu untuk di dalam persalinan itu gitu. Tapi memang saat ini memang kalau kita mau disandingkan dengan apa namanya lab beranestesi itu memang kita kalah jauh ya gitu. Dan ceritanya memang beda, mereka lebih banyak memilih untuk itu, terutama orang-orang yang mampu itu gitu. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi ya sebenarnya gitu, kalau misalkan dia itu dilakukan epidural karena sesuatu hal, mungkin karena sesuatu indikasi tertentu, dia harus melakukan anestesi epidural, dilakukan anestesi epidural, misalkan pasien itu sakit jantung itu, sebenarnya hypnobirthing itu tetap dilakukan karena pada saat dilakukan anestesi epidural itu juga tetap ada nyerinya ya, tetap terasa, dia juga nggak 100% hilang, itu sama seperti hypnobirthing, dia juga nyeri nggak 100% hilang, dan mungkin apabila itu digabungkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik. Terus saya belum pernah membaca bahwa hypnobirthing digabungkan pada saat dengan ilah itu terus hasilnya seperti apa itu belum ada, tapi hanya beberapa orang testimoni yang dia itu mengatakan bahwa dia dilakukan ILA dan dia juga tetap mencoba melakukan hypnobirthing dan itu menurut dia sangat membantu. Nah di sini apa sih kerugian dari hypnobirthing itu? Rata-rata dari penyedia pelayanan hypnobirthing itu dia selalu menekankan bahwa si pasien itu akan melakukan persalinan normal, rata-rata melakukan persalinan normal itu. Nah, padahal yang namanya orang tipe persalinan itu kan mungkin kita awalnya merencanakan normal, tapi pada saat itu kan kita bisa saja terjadi hal yang di luar itu mungkin bisa jadi nggak normal lagi, mungkin bisa diakhiri dengan vakum atau forceps atau mungkin malah seksil cesaria. Nah, itu yang perlu kita tekan bahwa persalinan itu tidak selalu berjalan mulus dan akan bisa berlangsung normal gitu. Nah, rata-rata hal seperti ini yang jarang sekali diceritakan. Bahkan kalau saya melihat di penyedia persalinan itu mereka juga tidak menyediakan itu. Cuman di bukunya Mary Nguyen itu pernah saya baca bahwa kadangkala itu memang yang namanya persalinan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa saja dilakukan yang namanya stimulasi, bahkan sampai dilakukan persalinan dengan tindakan. Tapi itu sebenarnya tetap bisa kita lakukan karena yang namanya hypnobirthing itu tidak hanya untuk mengelola nyeri aja, tapi juga mengelola tingkat kecemasan dan membuat pasien itu menjadi lebih santai dan rileks meskipun proses persalinan itu tidak dilakukan secara normal lagi. Gitu. Nah, untuk praktek-praktek yang membersamai munculnya hypnobirthing itu adalah satu adalah gentle birth, yang kedua itu lotus birth, dan yang ketiga adalah water birth. Nah, ini adalah yang saya upload di YouTube itu, yaitu ini adalah perawat rumah sakit Sarjito ya. Coba ini bisa Anda copy dan nanti coba Anda klik supaya bisa sampai ke sana. Begitu. Nah, untuk gentle birth itu apa gitu? Jadi gentle birth itu berarti
gentle itu yang lembut ya. Jadi maunya persalinan itu yang lembut gitu. Jadi penolong persalinan itu jangan berisik, jangan bersuara keras gitu. Nah, misalkan contohnya itu kan yang namanya orang bersalin pada saat kala dua itu kan mesti kita membutuhkan effort ya. Kadang-kadang ada itu yang namanya penolong persalinan itu pengennya itu kita bersemangat itu jadi kita mengeluarkan suara menyemangati si pasien. Tapi ada juga yang hal itu yang tidak disarankan di gentle birth. Jadi, ayo Bu, terus Bu, cepet Bu, ngejem lagi, ayo seperti ini ya. Seperti ini tidak. Jadi penolong persalinan itu menjadi apa namanya diharapkan dia bersuara pelan dan memandu dengan apa namanya tidak terlalu berisik. Begitu juga orang-orang di sekitar yang membantu pertolongan persalinan itu. Gitu. Saya pernah menonton, tapi nggak tahu apakah sudah masih diupload atau tidak ya. Itu persalinan yang dilakukan di Ibu Robin gitu di Bali. Itu dia menerapkan gentle birth itu, terus kemudian ketika bayinya sudah keluar itu maka asisten-asistennya dia itu waktu itu oleh dukun beranak ya. Jadi penolong persalinannya tetap Bu Robin, tapi yang nanganin bayinya itu tadi. Jadi merangkul dukun beranak itu dan dilatih supaya bisa membantu dia dalam menolong persalinan. Nah itu dan dukun persalinan itu dia mengucapkan mantra, yaitu Gayatri Mantra waktu itu. Saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Gayatri Mantra mungkin adik-adik ini bisa searching ya. Gayatri Mantra untuk apa. Gitu. Terus kemudian ada lotus birth. Nah, lotus birth itu artinya begitu bayinya keluar, itu plasentanya jangan dipotong. Jadi plasentanya tetap disambungkan dengan si bayi itu. Kemudian nanti plasentanya ketika sudah dikeluarkan itu pun juga tidak dipotong gitu. Tali pusatnya tidak dipotong, jadi biarkan aja tetap tersambung begitu. Nah di sini itu katanya itu karena plasenta itu kan temennya si bayi sejak di dalam perutnya. Jadi kalau sudah lahir ya jangan dibuang temannya itu. Nanti dia akan diputus oleh alam sendiri. Katanya begitu. Tapi memang yang pernah saya lihat itu teman saya pernah mencoba mempraktekkan ini. Itu memang bentuk ari-arinya itu berbeda. Jadi ari-arinya itu plasentanya itu bentuknya itu nanti keringnya itu juga kayak ini ngono loh, apa kayak lihat gitu loh, lihat sekali. Jadi kalau kita pegang gitu tuh ya lihat gitu, nggak ketek-ketek gitu kayak apa kayak kayak jaringan yang lembek kayak squishy mungkin seperti itu ya. Kayak susah untuk menggambarkan, tapi itu jaringannya tuh lihat gitu. Gitu. Dan tetap utuh begitu dan nanti dia akan terputus dengan sendirinya. Kalau kita tali pusat itu kalau mengering itu kan dia keras, nah itu tidak terlalu keras menurut saya. Jadi sepertinya tuh lihat begitu. Gitu. Nah, katanya itu plasenta itu kalau tetap terhubung itu ibunya itu bayinya itu menjadi lebih tenang, nggak rewelan karena dia membantu si bayi itu beradaptasi dengan dunia luar begitu. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi plasentanya itu tidak diputus tali pusatnya, dia tetap nempel di perutnya dan di plasentanya itu ditaruh di baskom atau apa. Ini kayu cendana, bubuk kayu cendana ya. Supaya tidak terlalu apa namanya amis gitu. Nah, tapi sebenarnya lotus birth itu sampai sekarang itu tetap tidak disarankan untuk dilakukan gitu. Tapi memang ini sempat booming ya gitu. Karena ini meningkatkan resiko infeksi dan waktu itu yang paling dahsyat itu dari Australia yang mengatakan bahwa tingkat kematian neonatus itu karena ada lotus birth ini gitu. Dan yang kalau di penelitian itu bahwa ternyata lotus birth itu meningkatkan kejadian polisitemi dan meningkatkan kejadian infeksi pada neonatus gitu. Ini adalah perubahan tali pusat itu apabila kita melakukan lotus birth yang awalnya masih ada darahnya sampai akhirnya nanti hilang darahnya itu kemana gitu. Nah ini katanya itu bayinya itu transfusi dilakukan, jadi bayinya itu kan sebenarnya darahnya itu kan darahnya bayi sendiri itu. Jadi darahnya si yang ada di tali pusat itu dia tertransfusikan kepada si bayi. Begitu.
sehingga mengakibatkan peningkatan terjadinya polisitemi. Nah, kalau bayinya terjadi polisitemi itu kan terus meningkatkan kejadian yang namanya icterus neonaturum, jadi bayinya menjadi kuning begitu. Nah, terus seandainya itu diputus, itu pemutusannya adalah sekitar menunggu bayi itu menjadi tenang, dan pemutusannya itu tidak menggunakan gunting tapi menggunakan api. Begini, dipotong dengan menggunakan ini. Begitu, sehingga dia akan terputus. Nah, tekniknya seperti ini. Nah, saat ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa lotus bird itu tidak sama dengan delay cloud clamping ya. Kalau delay cloud clamping hanya 2 menit atau sampai maksimal 2 menit atau sampai tali pusat tidak berdenyut kemudian diputus. Tapi kalau lotus bird benar-benar sampai dia terlepas sendiri. Begitu. Nah, untuk yang terakhir yang kita singgung sedikit yaitu tentang epidural anestesi, itu diberikan anestesi melalui epidural. Ruang epidural itu bisa menggunakan sekali suntik ataupun menggunakan teknik continuous. Untuk menggunakan teknik continuous berarti kita pasang kateter di ruang subepidural itu. Nah, kemudian nanti setelah terpasang maka akan diberikan obat anestesi di situ. Nah, itu fungsinya untuk menghambat ini impuls itu sehingga pasien itu bisa menjadi lebih tenang. Pasang kateter dulu di sini, yang pasang dokter anestesi ya, itu terus kemudian dilakukan top up di sini. Dan resikonya itu cukup besar karena pasien bisa mengalami hipotensi ya, hipotensi, kemudian nadinya juga turun gitu. Sehingga pasien dilakukan epidural itu pasti dia akan dilakukan pemasangan infus terlebih dahulu. Nah, ini adalah indikasi dan kontraindikasi dilakukannya epidural anestesi, yaitu apa namanya? Apabila sudah ada kontraksi, bayinya tidak terjadi distres, itu bisa kita lakukan yang namanya epidural dan diharapkan itu pada saat kontraksi itu sudah 5-6 cm. Jangan sampai 3, nanti proses persalinannya menjadi lebih lama. Begitu. Kecuali kalau kita menggunakan yang pasien itu sakit jantung dan menggunakan pasien itu kan perlu yang namanya painless labor. Jadi nyerinya itu sangat-sangat dikurangkan sekali itu. Karena kalau nyeri itu bisa mengakibatkan jantung itu menjadi lebih payah gitu. Nah, itu jadi diharapkan sudah pembukaan 5-6 cm, lebih dari 4 cm pokoknya. Sehingga kemudian tadi salah ngomong ya, masalah kan itu 1-3 ya. Ya, terus kemudian nah ini setelah ini untuk fenomena dilakukan yang namanya epidural itu ini fenomena ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh dokter anestesi ya. Mereka itu mengklaim bahwa sebenarnya kalau epidural itu tidak mempengaruhi proses persalinan dan lama si ibu itu mengejar. Bahkan kalau ibu itu mengejar itu nggak apa-apa. Tetapi ada juga banyak sekali pendapat dari baik anestesi ataupun dari penolong persalinan dari SPOG itu mereka pernah mengatakan bahwa pasien yang dilakukan ELA itu memang proses persalinannya kalau satunya menjadi lebih lama dan mereka sangat jarang sekali bisa mengejar dengan baik, dan persalinan itu sering dilakukan diakhiri dengan persalinan dengan tindakan gitu. Dan biaya untuk dilakukan yang namanya epidural anestesi itu lebih mahal dibandingkan biaya persalinan normal. Nah, ini perawatannya, tadi pasien dipasang infus, terus kemudian TTV-nya itu sebelum dan sesudah dilakukan suntikan epidural sebelum ditopak, kemudian dipantau tanda tanda hipotensi dan bradikardie, oksigenasi bila perlu, dan pasien bisa mobilisasi seperti biasa, bisa tetap jalan-jalan. Terus pemantauan persalinan sampai sama seperti biasanya setiap 4 jam sekali, dan pemantauannya itu dilakukan pemantauan anestesi itu dilakukan oleh dokter anestesi ataupun oleh perawat anestesi, bukan oleh perawat di kamar bersalin atau tidak di kamar bersalin ya. Jadi ada perawat khusus yang memantau hal itu. Baik Bu Weni dan adik-adikku semuanya sudah selesai sharing materinya. Baik, terima kasih Bu Sinta untuk penjelasannya yang panjang kali lebar tentang nyeri persalinan dan juga teknik-teknik untuk mengatasi nyeri persalinan. Untuk itu sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta untuk teman-teman mahasiswa silahkan on cam biar kita interaktif ya.
Kecuali kalau ada yang berkendala dengan sinyal, tetap boleh bertanya, nanti silakan chat. Oke? Waktu kita masih cukup panjang, ini sudah 11.08, jadi nanti kita masih sampai jam 12.00 ya, walaupun nanti Anda tetap di ruang Zoom sampai jam 12.05. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, ada dari Fevi, silakan Fevi. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Izin bertanya, Bu Sinta, kan disebutkan ada persalinan yang waterbird ya. Nah, itu kalau persalinan yang di air itu katanya kan kayak lebih nyerinya tuh lebih bisa, maksudnya nyerinya lebih berkurang gitu. Itu apakah benar? Kemudian pertanyaan yang kedua itu sebenarnya kalau di praktek di RS ataupun di klinik itu, kalau misalnya yang persalinan, mohon maaf ya, misalnya di luar nikah, itu katanya lebih lancar dibandingkan persalinan yang nikah. Itu apakah benar, Ibu? Mungkin itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fevi. Kita langsung saja ya Bu Sinta ya, langsung ditanggapi ya. Monggo Bu Sa. Iya. Baik, saya langsung tanggapi. Mbak Fevi, ini tentang terkait dengan waterbird itu memang ada suatu penelitian yang mengatakan pasien di waterbird itu dia merasa lebih nyaman dibandingkan dengan waterbird itu. Nah, jadi dia perlakuannya itu waterbird dengan perlakuan standar rutin gitu. Penelitiannya seperti itu gitu. Bukan kemudian waterbird di apa namanya di compare dibandingkan dengan